Sekarang nomor 3 lagi. Nomor 3. EA-nya adalah yang tadi, yang nomor 2 tadi. EB-nya berapa? YA adalah A cosinus KX min omega T minus KX. YB sama dengan Izin menjawab, Pak. ya. Untuk YB-nya itu kan apa? Geraknya ini kan bareng gitu. Itu kan pencerminan. Jadi karena dia mulainya ke arah bawah dulu, bergetarnya ke bawah dulu, jadi min A sin omega T min KX. Minus A. Minus A sin omega T min KX. Iya. Dari mana? Ulangi lagi penjelasannya, Fadila. Ini kan di sini kan ada pencerminan, terus mereka itu bergetarnya tuh bersamaan gitu, Pak. Jadi karena dia mulainya bergeraknya dari bawah dulu ke lembah dulu, jadi amplitudenya itu bernilai minus. Oh iya. Ya, itu benar. Sekarang coba saya minta Fadilah dan yang lain gunakan konsep beda fase yang 180 derajat. Ketemunya juga persamaan yang sama dengan yang barusan dari Fadilah. Tapi gunakan konsep beda fase 180 derajatnya. Nanti ketemu persamaan yang sama enggak? Coba. Nanti boleh oret-oret, nanti bisa ditunjukkan di kamera atau dikirim di WA. Nyambung nggak pertanyaan saya barusan? Kalau Fadila tadi menjawab itu menggunakan konsep pencerminan saja, bahwa bisa dilihat kan, kalau A-nya positif naik, B-nya negatif lembah. Kalau A-nya bukit, B-nya lembah. Kalau A-nya lembah, B-nya bukit. Jadi selalu berlawanan ini antara A dan B. Jadi kalau A-nya sudah tahu fungsinya, gampang aja B-nya tinggal kasih minus di depannya. Beres. Gitu kan? Iya. Iya, Pak. Beres itu. Itu tanpa konsep perbedaan fase pun sudah tahu. Itu hanya matematika saja. Kalian tahu bentuk fungsi positif, bentuk fungsi negatif. Sudah selesai. Nah, sekarang saya minta coba gunakan konsep perbedaan fase 180 derajat itu. Cari persamaan B melalui persamaan A. Dengan cara yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ketemunya harus sama hasilnya. Kalau nggak sama, ya salah. Izin menjawab, Pak. Oke. YB sama dengan A sin omega T min KX dikurang Pi, bukan, Pak? Omega T minus KX dikurangi Pi. Pi. Benar. Dikurangi Pi. Karena si B-nya kenapa nggak plus? Kenapa dikurang? Karena saat B-nya itu di titik terbawah, itu selisihnya sama A itu 180 derajat gitu, Pak. Dan karena yang diketahui A, yang dicari B, sedangkan A itu duluan, jadi dikurang, Pak. Iya. Beda fasenya 180 derajat. Lihat ya, kalau A-nya startnya membentuk bukitnya di 0 sampai setengah panjang gelombang, sampai 180 derajat, si B-nya di sini baru mulai start membentuk bukit. Jadi pada saat si A sudah membentuk satu bukit penuh, si B baru mulai. Jadi B-nya ketinggalan setengah panjang gelombang. Oke? Setengah lambda ketinggalannya. Setengah lambda itu sama dengan sudutnya 90. enggak dong. Kalau 90 itu seperempat lambda tadi. Yang ini seperempat lambda, ini seperempat. Yang nomor 3 ini adalah setengah lambda. Beda sudutnya adalah setengah sudut lingkaran 180 derajat. 80. Ya, atau pi radian. Nah, jadi si B ketertinggalan. Ketinggalan pi radian. Maka fungsinya B sama dengan fungsinya A persis, cuma sudut fasenya dikurangi pi. Nah, sekarang pertanyaannya,
tadi siapa yang jawab? Tiara ya. Dari bentuk yang kamu jawab tadi dengan punyanya Fadilah beda apa sama? Sama, Pak. Cuman beda bentuk aja. Bisa menjelaskan bedanya dari mana? Izin menjawab ya, Pak. Kalau yang Tiara paham sih, kalau punya Fadila tadi kan dia pakainya min A. Amplitudonya itu di min. Sedangkan kalau punya Tiara kan itu min P. Jadi min P itu kan nilainya kan kalau dia pakai sin 180 juga kan min 1. Jadi kalau dikaliin ke amplitudo jadinya min A juga gitu, Pak. Boleh ditulis, dicoret-coret ini, Tiara. Nanti bisa ditunjukkan di kameramu biar cepat. Mungkin bisa lihat sama yang lain. Yang lain kalau nggak ngerti yang tadi dari Fadila dan Tiara dan yang lain, tanya ya. Tanya langsung. Nanti biar lebih cepat pahamnya. Halo, gimana? Jadi jawaban Tiara tadi itu adalah YB sama dengan A sin negatif min KX minus P. Gak jelas ya tulisannya. Iya, Pak. Saya ulang sini buat punyanya si Fadilah tadi Y B langsung minus A sin omega T min KX. Terus yang punyanya Tiara YB A sin omega T minus KX minus V. P, bukan V, PI minus P radian. Nah, itu. Saya tanya adalah apakah yang atas ini punyanya Fadila dengan yang bawah punya Tiara berbeda, fungsi yang berbeda? Itu yang saya tanya.
Bapak. Tadi kata Tiara tadi sama ya, Tiara ya? Apa penjelasannya tadi? Iya, Pak. Tadi Cira bilang sama, cuman beda bentuk gitu. Nah, terus itu jadi gimana? Masih sama simpulannya? Dua fungsi yang saya tulis ini masih dua fungsi yang sama? Menjawab sama, Pak. Pak izin menjawab, Pak. Heeh. Tadi ini kenapa minus pi apa ya? Kalau misalnya sin 180 itu kan dia 0. Berarti dia bentuknya nggak sama dengan min a sin omega t minus kx. Iya. Gimana tadi? Tiara, kenapa minus pi? Izin menjawab, Pak. Kalau Tiara tadi mikirnya itu minus pi karena kan B-nya itu perbedaan simpangannya sama yang A itu 180, Pak. Terus kalau yang ditanyain Leovi tadi, kenapa kan kalau sin 180 itu kan 0 ya, Pak, bukan min 1. Tapi kan di persamaan ini kita nggak cuma pakai sin, bisa pakai cos juga. Dan cos 180 itu min 1. Berarti persamaannya harusnya jadi a cos omega t min kx min pi gitu ya? Gitu nggak? Iya, karena 180 nggak sih? Iya. Terus saja, biar saya tahu bingungnya di mana. Nanti saya menjelaskannya enak punya gambaran. Kalau kalian diam aja itu saya nggak punya input juga. Mahasiswa itu bingungnya di mana ya? Karena kan belum tentu sama saya sama kalian pemikirannya gitu loh. Oh, Bapak mau izin tanya lagi dah. Ini pas di YB-nya jadinya ini nggak sih Pak? Jadinya a cos omega t min kx plus pi tapi bukan minus. Karena si cos 180 kan dia min 1 gitu. Jadi di plusin aja gini biar di depannya sama-sama minus. Bener ya Pak ya? Nggak gitu. Sekarang gini Leopi, kamu cari bentuk lain dari sin dalam kurung 180 derajat ditambah alfa. Itu sama dengan sin apa? Coba cari. Iya bener Pak. Terus satu lagi, belum cukup satu jurus itu. Jurus yang kedua, cari sin dalam kurung minus x itu sama dengan sin apa? Nah, dua itu kamu gabung, terus uraikan atau ubah bentuk persamaannya si Tiara, maka akan diperoleh persamaannya Fadila. Nah, ini sebenarnya kita hanya bermain-main di matematik saja. Tapi kalau nggak diselesaikan, sedikit demi sedikit kebingungan akan menjadi kesetresan. Yang lain ada yang udah tahu cara bagaimana mengubah persamaan yang kedua yang saya tulis di layar itu menghasilkan bentuk yang pertama. Tadi Leovi dan lain-lain saya bilang tadi jurus pertama itu sin 180 derajat min alfa ya. Cari yang sin 180 derajat minus alfa. Itu sama dengan apa? Bentuk. Sin alfa jadinya Pak. Ya, oke. Terus sin minus x sama dengan sin apa? Sama dengan apa? Sin sudut negatif sama dengan apa? Sin sudut negatif sama dengan ini minus sin misalnya sin minus x berarti sama dengan minus sin x. Ya, x bukan x. X itu telur ya. Iya, x ya. Oke. Nah, sekarang coba kamu bentuk persamaannya Tiara. Jadi gini. A sin P-nya dibawa ke depan supaya dia positif, maka min-nya kan dikeluarin. Sin dalam kurung minus dalam kurung gitu. P-nya dibuat positif,
Terus omega T minus KX-nya jadinya minus omega T minus KX. Bentuk itu diubah menjadi sin-nya supaya pi dikurangi sekian. Nah, ada minusnya, nanti minusnya bisa keluar, jadi min sin tadi. Ada gambaran? Gimana tadi, Pak? Jadinya YB sama dengan A sin dalam kurung minus, Minus. kan dikeluarin. Jadi dalam kurung pi min omega T plus KX kan. Enggak, omega T min KX itu digabung aja jadi satu, dalam kurung aja lagi dia. Omega T min KX. Oh. Nah, karena supaya sudut awalnya tetap sama bentuknya, jangan merubah yang di atas. Biar kita bisa membandingkan bentuk sudut yang sama. Omega T minus KX-nya jangan dipisah. Itu anggap satu kesatuan. Gimana? Yang lain gimana? Saya nyambung nggak? Saya bilang tadi minus. Iya, 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 Pak. Itu nggak jadinya sih? Iya, kayak gitu. Nah, ini min-nya jadi ke depan ini. Kan kalau dikalikan ke dalam, pi-nya tetap min ini. Yang min. Coba yang min depan ini kalau dikalikan jadinya sama aja ya. Iya, ya sama saja. Ini min yang di dalam kurung itu. Omega T-nya kalau kurungnya keluar, jadinya omega T-nya plus. K-nya min-nya 3 kali jadi min dalam kurung min-nya belum muncul ya. Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Putus, Pak. Halo? Macet ya. Halo, Pak. Ya, Pak. Terdengar, Pak. Ya, halo. Sekarang oke suaranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ganti yang satunya itu kurang bagus.
Udah kelihatan ya layar saya ya? Sudah, Pak. Pak. Oke. Tulisan mana lagi? Jadi gimana Leoni? Leovi apa Leoni namanya? Leovi, Pak. Sorry, Leovi gimana, ketemu nggak jadinya? Iya, jadinya ketemu. Karena ini tadi kan si sin minus P-nya ini kan di apa kayak yang sifat sin minus X sama dengan min sin X itu. Terus kan berarti minusnya ke depan. Terus yang sin 180 tadi itu dikurang omega T min KX jadinya sin alpha sih, sin omega T min KX-nya gitu. Apa ya? Iya. Iya. Jadi ini adalah P minus omega T min KX. Ini ya. Kelihatan tulisannya? Kelihatan Bapak. Ya, Pak. Nah, min A-nya sudah min A. Sin-nya sekarang adalah P min sesuatu. P min sesuatu. Jadinya sama dengan sin sesuatu itu ya, Leovi ya. Iya, Pak. Yang sesuai sifatnya. Nah, ini. Apakah ini sama dengan punya Fadilah? Sama. Kenapa? Ya, sama aja. Jadi, satu bentuk gelombang itu bisa dinyatakan dalam bentuk sin dengan sudut fase yang berbeda-beda. Karena ada bentuk penjumlahan itu ya, sin 180 derajat ditambah, sin 180 derajat dikurang. Nah, itu kalian wajib ingat supaya cepat. Kalaupun nggak ingat ya googling, seret cepat. Nanti kalau lama-lama sering dipakai ya bakal ingat aja. Jadi mengingatnya itu bukan ngapalin kayak kita SD ngapalin perkalian 5 kali 6, 5 kali 7 dan seterusnya. Oke, gimana? Bisa dilanjut? Bisa Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, next slide. Sekarang kita punya dua gelombang berbeda fase dengan persamaan yang kayak tadi misalnya. Terus mereka mengalami perpaduan. Mereka berpadu. Bertemu dalam satu medium yang sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penggabungan gelombang. Penggabungan gelombang. Gelombang-gelombangnya yang semua gelombang yang bertemu itu mereka mengalami penggabungan. Dan prinsipnya penjumlahan biasa. Kita sebut itu sebagai mengalami superposisi atau penjumlahan gelombang, yaitu jumlah gelombang yang kaitan. Kalau punya X1 adalah fungsi gelombang sekarang dalam fungsi X ya. X1 adalah A sin KZ minus omega T plus V1. X1 itu adalah fungsinya dalam fungsi X. Simpangannya pada sumbu X. Sin KZ posisinya dinyatakan dalam variabel Z posisinya. Berarti pada sumbu Z, terus omega T, terus V1 itu adalah fase awalnya X1. Terus gelombang kedua, gelombang yang mirip saja, yang K-nya sama, yang omega-nya sama. Berarti dua gelombang ini memiliki lambda yang sama, frekuensi juga yang sama. Amplitudonya bahkan juga sama, sama-sama A. Yang beda apa dari kedua gelombang ini? Yang beda adalah sudut fase awalnya. Fase awal, saya sebut saja gampangnya fase awal. Fase awalnya berbeda, satunya V1, satunya V2. Ini kasus yang saya
yang kita tinjau sekarang ini mirip saja dengan yang atas tadi. Misalnya yang gambar atas, yang gambar pertama, atau gambar kedua, atau bahkan gambar ketiga. Itu gelombangnya saja, hanya beda fasenya masing-masing berbeda. Kita ulang. Jadi ini contoh, tapi kita buat lebih umum. V1-nya berapa? Ya tertentu. V2-nya berapa? Ya tertentu. Gitu. Kalau mereka mengalami perpaduan, maka menghasilkan gelombang baru. Gelombang baru yang saya tulis di sini dalam bentuk X total atau XS, X superposisi misalnya. Adalah X total sama dengan X1 ditambah X2. Nah, tambahnya gimana? Ya tambahkan aja fungsi gelombangnya. X1-nya apa? Ditambahkan dengan fungsi gelombang X2. Hasilnya adalah ini. Dengan V bar itu adalah ini, dan delta V-nya adalah ini. Nah, lagi, sekarang coba kalian oret-oret. Bagaimana menjumlahkan X1 yang di atas menghasilkan bentuk yang di bawah itu. Dengan X bar dan delta V-nya sekian itu. Silakan coret-coret, itu gunakan bentuk penjumlahan sin. Sin A tambah sin B sama dengan apa? Dengan amplitudo yang sama ya. Amplitudonya sama-sama A. Jadi cari aja rumus sin A plus sin B sama dengan apa. Nah, gunakan itu, terapkan itu. Oke, nyambung? Halo? Nyambung, Pak. Bisa, Pak. Ini saya nggak bisa ngelihat ini soalnya. Melihat apa namanya video lagi kalian. dicoba. Jadi silakan.
Halo? Iya, Pak. Lagi nyoba nyari. Belum ya? Belum ketemu? Belum, Pak. Belum, Kak. Pak, izin bertanya, beda dari V yang ada garis di atasnya sama V yang kosongan ini apa ya, Pak? Apa eh, yang pertama sama yang kedua gitu ya, Pak? Oh, itu perumpamaan aja, permisalan aja. Maksudnya yang ini ya, yang ini dengan yang ini gitu. Iya. Ya, jadi permisalan aja. Harusnya kalau nggak pakai itu kan bisa aja, tapi panjang jadi persamaan. Jadi V1 tambah V2 dibagi 2 itu dia anggap sebagai V rata-rata, V bar. V bar. Terus V1 minus V2 yang dibagi 2 itu ditulis dalam bentuk delta V. Ya, itu permisalan aja, nggak ada konsep apa-apa. Nggak. Gimana masa nggak ada ketemu? Itu kan simpel. Yuk, yang lain ada yang ketemu nggak? Halo, gimana? X1. Kelihatan ya? Sini fokus tadi ya. Halo, kelihatan nggak? Ya, layar putih. Layarnya masih putih, Pak. Masih putih, Pak. Belum, Oh, belum ada tulisannya, belum muncul. belum. Belum, Pak. Oh, salah. Karena tadi share screen-nya
Kelihatan sekarang? Lihat. Kelihatan, Pak. Sin omega T minus KX plus P1. Gede amat sih ukurannya. X2 ini saya kurung aja A-nya ya, jadi tinggal sin sudut omega T minus KX plus P1 ditambah minus KX ya itu. Nah, tinggal sin plus sin. Halo, masih nyambung? Iya, nyambung, Pak. Pakai 2, apa rumusnya? 2 sin A plus B per Setengah. 2. setengah dari jumlah sudut kan? Iya. Dikali Cos. cos setengah dari tengah dari selisih. selisih sudut. Nah, sekarang jumlah sudutnya omega T minus KX plus P1 ditambah omega T minus KX plus P2. Omega T sama-sama positif ditambah jadi 2 kali. Minus KX ditambah jadi minus 2 KX. 2 omega T minus 2 KX. P-nya plus P1, tambah P2. Mudah-mudahan kebaca ya. Iya, Pak, kebaca, Pak. Kebaca. Terus sekarang selisihnya. Omega T positif, satunya positif. Kalau diselisihkan, Habis, Pak. habislah. Habis. KX-nya Habis juga. negatif. Dikurangi habis juga. Tinggal P1 minus P2. P2. Udah kan? Nah, tinggal sederhana ini setengah ke depan, ke dalam yang setengahnya ini masuk aja. Apa jadinya? Omega T min KX ditambah P plus 1. P1 plus P2 per 2. Jadi langsung ya keluar ya 2A. A-nya kali ke dalam jadinya 2A kan? 2A Sin. Setengahnya ke dalam tinggal omega T. Omega Terus setengah dengan 2 minus KX. KX. Ditambah P1 tambah P2 per 2. 1 plus P2 per 2 gitu kan? Iya, Pak. Cos P1 min P2 per 2. Nah, iya tinggal. ya udah kan ini. Nah, tinggal ini diganti. Ini udah selesai sebenarnya, cuma sama di bisa dijadikan dalam lain ini kan rata-rata ini V. Rata-rata V. Jadi V bar nulisnya. Yang ini tulisnya delta P. Iya, cuma itu aja. Nah, yang penting itu adalah bentuk ini apa? Jadi maksudnya apa bisa dipahami dari bentuk gelombang baru ini? Fungsinya kok ribet amat gitu? Fungsinya adalah dalam bentuk 2A cos sin. Cos dulu ya. Cos delta V kali sin
dalam kurung omega T min KX ditambah P bar. Agak ke bawah tuh. Masih nyambung, halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, ini saya ke atasin aja biar nggak bingung lah. Nah, bentuk baru ini kok ada cos kali sin ya? Jadinya apa itu? Jadi ini adalah fungsi yang ini, gimana sifat ini? Ada yang bisa memahami yang saya kurung itu, jadi sifatnya nilainya itu apa? Apakah itu suatu variabel, suatu fungsi yang bergantung pada variabel tertentu, atau suatu konstanta yang nilainya tetap begitu-begitu aja? Halo? Halo? Nggak bisa nambah layar kalau ini ya pakai. Ini saya pakai whiteboardnya si Jung. Kalau pakai catatan buku catatan biasa, enak bisa panjang layarnya, bisa nambah. Halo, masih nyambung? Iya, Pak. Masih, Pak. Ini tetap ya, Pak? Ya, jadi yang saya kurung ini itu tidak lain adalah suatu konstanta. Saya sebut saja ini sebagai apa? Amplitudo gelombang yang baru. Saya sebut sebagai AS, A superposisi. Jadi A superposisinya itu adalah 2 kali dari amplitudo gelombang awal dikalikan kosinus dari setengah dari selisih sudut fase keduanya. Selisih sudut fase keduanya. Setengah dari selisih sudut fase keduanya ya. Kalau kedua gelombang tadi itu nggak punya beda fase, dalam arti satu fase, selisih sudutnya berarti kan 0. Cos 0 berapa? 1. 1, Pak. Cos 0, 1. Jadinya apa yang diperoleh? Jadinya A superposisinya hanya 2A aja kan? 2 kali A. Berarti 2 kali amplitudonya menjadi 2 kali lebih tinggi dari semula. Nah, sementara fungsi ini yang saya kasih warna hijau, itu sinnya tetap aja itu sama kayak fungsi awal kan, sin omega T minus KX plus. Nah, sudut fasenya aja yang berbeda sekarang. Ada P bar. Tapi sama saja itu adalah fungsi sinusoidal. Jadi, superposisinya tetap adalah sebuah gelombang sinusoidal dengan fungsi sin, dengan omega yang tetap, dengan omega asli, K yang tetap dengan K gelombang awal, hanya amplitudonya yang berubah, yaitu menjadi amplitudo baru yang 2A kali cos V delta V, di mana nilai 2A cos delta V-nya nanti bergantung pada V-nya masing-masing. Semakin besar selisih sudut fasenya, maka nilai cos-nya semakin kecil kan? Karena cos itu semakin naik ke 90, justru nilainya semakin menuju 0. Dari 0 dia cos 0 malah 1 maksimum. Jadi kalau beda fasenya kecil, amplitudo gabungannya menjadi besar. Kalau beda fasenya banyak, amplitudo gabungannya jadi mengecil. Coba pertanyaan saya, kapan amplitudonya 0? Kapan terjadi hasil gelombang superposisi yang amplitudonya 0? Amplitudo gelombang superposisinya 0. Dengan kata lain, gelombangnya menjadi 0. Halo, kapan? Halo. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Kalau kan saya tanya kapan 0, ya berarti yang membuat 0 itu siapa sih? Apakah A-nya 0
2A, apakah A bisa 0? Bisa kalau di titik Pak. setimbang ya, Pak? Enggak bisa. Yang namanya gelombang berjalan, amplitudonya konstan. Setiap titik itu memiliki amplitudo yang sama. Tadi udah dilihat di simulasi, setiap titik di sepanjang tali itu bergetar naik turun dengan jarak jauhnya yang sama semuanya. Itulah yang dia disebut sebagai gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu amplitudo di sepanjang gelombang itu konstan. Nanti di bahasan berikutnya ada gelombang stasioner, yang mana amplitudonya setiap titik beda-beda tergantung posisi. Jadi A dalam hal ini nggak mungkin 0 A-nya, karena kalau A 0 berarti sumber gelombang awalnya nggak ada dong. Jadi yang membuat amplitudo superposisi 0 itu adalah si nilai cos yang sama dengan 0. Kapan nilai cosnya 0? Waktu P-nya 9. Tinggi. Pada saat nilai cosnya 0, yaitu pada saat delta P sama dengan 90 60 derajat. derajat. Iya, delta V tadi itu kan ini. Selisihnya dibagi 2, berarti sama saja selisih dari V-nya adalah V1 minus V2-nya sama dengan 180 derajat. Iya. Apa ini maksudnya? Ayo, yang terkait beda fase tadi. Kalau selisih sudut fasenya 180 derajat, kita sebut bagaimana beda fasenya? Berlawanan fase. Contohnya yang mana itu? Ini contohnya, Ace. Contohnya adalah di slide di gelombang tadi yang di Yang nomor 3 ya, Pak? nomor 3. Iya, yang di nomor 3. Ini dulu, sebelum saya tutup ini. Ada pertanyaan nggak? Yang coret-coretan ini. Kalau masih bingung, bagian mana dulu ditanyain. Kalau enggak, ya resiko nanti memahami sendiri. Kalau nggak ada, saya tutup ini. Cukup sepertinya, Pak. Cukup, Pak. Oh, Pak. Nah, jadi udah kelihatan ya PPT-nya ya. Udah Sudah. tuh. Sudah, Pak. Ini lihat slide yang baru ini. Nah, ini bentuk dari superposisi tadi itu. Dua gelombang tadi itu. Misalnya satunya, X1-nya adalah yang purple. X2-nya yang biru. Maka X yang hitamnya adalah X superposisi. Kan yang warna hitam sama aja sinusoidal juga, cuma bedanya tingginya. Nah, ini terjadi kalau X1 dan X2-nya beda fasenya kecil. Sedikit aja tuh beda fasenya, paling 30 derajat itu. Atau paling maksimal 40 derajat. Maka gelombangnya mengalami penggabungan dengan amplitudo yang lebih besar. Yang bawah antara biru dengan ungu apa pink sih itu? Ungu ya. X1-nya adalah, X2-nya adalah, yang hitam tuh XS. Yang bawah itu bedanya apa dengan yang atas? Yang bawah itu beda fasenya besar antara X1 dan X2 sampai hampir setengah gelombang itu, sampai berlawanan, hampir berlawanan. Hanya XS-nya menjadinya melemah, dia mengecil jadinya. Masih sama sinusoidal, masih. Frekuensinya masih sama, amplitudonya juga sama, hanya beda frekuensinya sama, panjang gelombangnya sama, hanya beda amplitudo dan fase awalnya. Sudut fase awalnya berbeda, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan di matematikanya. Nah, ini sebenarnya sejalan aja dengan yang atas tadi, dengan diorek-orekan saya di whiteboard tadi. Inilah
contoh kasusnya kalau yang atas ini delta V-nya sudut kecil. Yang ini, yang bawah itu delta V-nya besar. Bahkan kalau delta V-nya tadi 90 derajat, V/2, 0 dia kan, gelombang hasil gabungannya jadi 0. Jadi di sini nanti. Di garis sumbu X aja dia. Halo? Iya, Pak. Susah dipahami ya? Iya, Pak, yang digambarin ini. Susah ya memahaminya ya? Yang kalau jadi saya kan tadi bilang, ini adalah umum nih, bentuk gelombang umum X1 itu sekian, X2 sekian. Hanya beda selisih sudut fase aja. Satunya theta V1, satunya V2. Ketemu kita rumus umumnya, yaitu yang ini, yang saya bilang tadi. Yang mana gelombang baru ini punya amplitudo baru, yang namanya adalah 2A dikali kosinus. Yang konstantanya itu ke depan, kosinusnya. Sinnya tetap sama, itu adalah fungsi gelombangnya dalam bentuk sinusoidal, fungsi sin. Nah, amplitudo gabungannya, superposisinya itu kan 2A kali cos delta V. 2A cos delta V. Berapa nilainya? Tergantung berapa selisih sudut fasenya. Semakin kecil selisihnya, maka nilai cosnya semakin besar. Maka itu cocok dengan contoh yang nomor atas. Yaitu gelombang superposisinya memiliki amplitudo yang lebih tinggi daripada gelombang aslinya. Yang bawah itu kasus kalau delta V-nya itu besar. Semakin besar delta V-nya, nilai cos-nya semakin kecil. Tahu sendiri kan, nilai cos itu di 90 derajat dia malah 0. Di sekitar 90 derajat dia mendekati 0. Gitu. Oke, nah berikutnya di sini ada materi tentang perpaduan gelombang kalau dengan karakteristik yang berbeda. Apa ini perbedaannya karakteristik? Ini memang agak sebenarnya apa ya bilangnya, susah-susah gampang nggak sih saya bilang? Ya nanti pada hari Jumat saya coba lagi akan simulasikan dengan FET-nya, tunjukkan. Yang FET-nya mampu, memang belum bagus juga, FET-nya masih minim, masih untuk superposisi masih sulit, belum terlalu panjang jangkauannya. Nah sekarang ini juga sama, ini penggabungan dua gelombang, tetapi arah rambatnya beda. Kan udah pelajar kan, kalau yang KZ minus omega T itu kemana merambatnya ini? Kemana V-nya? Terus yang kedua ini KZ plus omega T, kemana V-nya? Kalau yang jawab apa? Kalau yang minus itu merambatnya dari kiri ke kanan. Ya, untuk fungsi sin ya, untuk fungsi sin. Karena fungsi sin itu kan fungsinya fungsi ganjil. Jadi omega T minus Kx kita ubah dulu, minnya keluar, sehingga taruh minnya ke depan. Gelombangnya yang atas ini merambatnya ke bawah dulu, bergetar ke bawah dulu, tapi merambatnya ke arah kanan, kiri ke kanan. Yang bawah merambatnya, bergetarnya ke bawah juga, ke bawah dulu karena A-nya nanti minus. Enggak. Ini positif ya, ke atas, merambatnya ke atas, bergetarnya ke atas, tapi dia merambatnya dari kanan ke kiri. Jadi ini beda arah rambat ini. Yang satu merambatnya dari kiri, yang min dari kiri, yang plus dari kanan. Khusus kalau fungsinya sin. Nah, ingat lagi bentuknya. Oke. Terus kalau dijumlahkan hasilnya begini. Sama aja, pakai X1 tambah X2. Nah, menjadi bentuk gelombang apa ini? Ternyata ada fungsi
ada fungsi yaitu ini. Ada sin kz, ada cos omega t. Ini menjadi amplitudo yang baru. Yang mana sifatnya amplitudonya bukan tidak sama dengan konstan. Tapi bergantung pada posisi Z. Posisi titik di sepanjang gelombang. Nah, ini artinya gelombang yang amplitudonya tidak konstan di sepanjang gelombang, kasusnya ini adalah namanya gelombang tegak atau gelombang berdiri atau gelombang tidur. Ada juga nyebutnya gitu. Bahasa Inggrisnya sih standing wave. Kalau yang satunya kan traveling wave. Yang ini standing. Satunya traveling, satunya standing. Satunya jalan, satunya diam. Nah, bisa juga disebut gelombang diam. Bahasa Indonesianya banyak terminologinya. Gelombang diam, gelombang berdiri, gelombang tegak. Silakan ini dipahami. Saya minta kalian memahami ini secara mandiri, termasuk juga ini superposisi kalau ujungnya bebas dan ujungnya tetap. Terus gelombang yang berbeda frekuensi. Ini hasil pergabungannya. Terus ini ada cepat rambat, menentukan cepat rambat pada gelombang. Terus mencari persamaan umum gelombang. Terus menentukan energi gelombang. Nah, kalian pahami. Saya minta setiap mahasiswa itu, kalau nggak mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami di kelas, sudah saya buat forumnya, menjawab pertanyaan temannya. Jadi setiap orang harus ada partisipasi. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kembali, Pak. Siang, Pak. Pak. Siang, Pak.